Hai, namaku Vivian, dan aku membenci kakakku. Ya, aku tahu kalian mungkin mengira aku gak bersungguh-sungguh, tapi memang aku beneran benci. Saat aku 16 tahun, kakakku Lena umurnya setahun lebih tua dariku. Sejak kecil, kami gak pernah dekat. Sepertinya dia membenciku karena aku dilahirkan dan mencuri perhatian darinya. Dia selalu memerintahku, menjatuhkanku saat ibu gak lihat, dan mencuri barang-barangku. Sekarang, di masa remaja, dia masih juga melakukan hal ini dan lainnya. Dia ini benar-benar orang yang mengerikan. Gak tahan kalau aku ini cukup populer dan punya lebih banyak teman daripada dia. Hidup bersama Lina itu berat. Jadi untuk mengatasi masalahku, aku menyimpan sebuah buku harian di mana aku menulis semua pikiran dan perasaanku. Buku itu membantuku mengatasi banyak hal. Aku sudah tahu bahwa di tangan Lina, buku harianku bisa menimbulkan banyak kerugian bagiku. Jadi kusembunyikan di bawah papan lantai yang longgar di bawah tempat tidurku. Lena gak tahu menahu soal ruangan persembunyian rahasiaku. Atau begitulah yang kukira. Hingga suatu hari, aku kembali dari menginap di rumah temanku Kate dan menemukan papan lantai yang longgar tadi sudah dilepas dan buku harianku sudah hilang. Aku sangat panik sampai-sampai hampir muntah. Ini buruk. Ini sangat buruk. Aku menggeledah kamarku berjaga-jaga seandainya aku gak sengaja meninggalkannya. Meskipun aku sangsi karena aku sangat hati-hati dengan buku harianku. Lalu Lina muncul di pintu kamarku dan berkata padaku, "Kamu mencari sesuatu?" Yang membuatku ngeri, dia memegang buku harianku. Aku suka menganggap kalau aku ini orang baik, tapi aku sudah lakukan beberapa hal buruk yang gak bisa kubanggakan. Aku sudah belajar dari kesalahanku dan berusaha keras untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi aku sudah menuliskan hal-hal buruk yang sudah kulakukan di dalam buku harian itu. Sekarang kakakku yang jahat itu tahu semuanya. Dia membukanya dan mulai membaca bagian yang kutulis mengenai saat aku minum terlalu banyak di sebuah pesta dan dengan bodoh mencium pacar temanku Kate. Aku mencoba jelaskan ke Lina bahwa itu terjadi beberapa bulan lalu dan itu adalah kesalahan besar. Tapi dia hanya menyeringai padaku. Dia bilang padaku dia akan memberitahu Kate yang kulakukan kecuali aku melakukan persis sesuai yang dia minta. Aku gak mau menyetujui apapun untuk Lina, tapi aku merasa gak punya pilihan. Kate sudah jadi sahabatku sejak di SMP dan aku gak mau kehilangan dia. Selama beberapa hari ke depan aku merasa gak enak karena sadar Lena punya kuasa atas diriku. Dia membuatku melakukan semua tugasnya seperti membereskan cucian dan membuang sampah. Tapi aku tahu ini hanyalah permulaan dari perintah-perintahnya. Suatu kali aku pulang dari sekolah mendapati orang tuaku sedang cemas mengatakan kartu kredit mereka hilang. Notifikasi telepon memberitahu mereka bahwa seseorang menghabiskan $100 dengan kartu itu. Aku pergi ke kamarku, menemukan kakakku sudah ada di sana. Dia memberiku kartu milik orang tuaku dan menyuruhku mengembalikan kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa akulah yang mencurinya. Aku bilang, "Enggak." Tapi dia mengeluarkan buku harianku sambil menyeringai. Aku gak punya pilihan selain melakukannya. Aku bilang ke orang tuaku bahwa alasannya karena ada baju imut yang sangat kuinginkan. Ibuku terlihat kaget dan terus bertanya padaku apakah ini benar, karena aku selalu jadi anak yang baik. Ia menghela napas dan memaafkanku karena aku berani mengakui apa yang sudah aku lakukan. Tapi ia juga kelihatan sangat kecewa padaku. Lalu di suatu akhir pekan saat aku sedang memotong rumput, cowok ganteng tetangga sebelah memanggilku dari balik pagar dan memberitahuku dia punya 2 tiket ke bioskop malam itu. Dia tanya apa aku mau ikut dengannya. Tentu saja aku bilang iya. Lina pasti sudah melihat ini semua dari balik jendela kamarnya. Karena begitu aku masuk ke dalam, dia menghentikanku di pintu dan memaksaku untuk bilang ke cowok tadi aku lagi sakit dan dia yang akan pergi, bukannya aku. Dan perintah itu terus saja berlanjut. Dia bilang padaku dia benci satu cewek di sekolah dan dia punya rencana untuk kuikuti. Istirahat makan siang esoknya, dia pura-pura gak sengaja menumpahkan supnya di baju cewek tadi. Lalu minta maaf. Dia pergi dengannya ke kamar mandi untuk mengulur waktu untukku, supaya aku bisa mencuri PR cewek itu dan membuangnya. Misi mustahilnya berjalan mulus. Gak ada yang curiga, dan aku pun lega. Aku sangat gugup karena aku gak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Lalu, kemudian di hari itu juga aku melihat cewek tadi menangis sembari panik memeriksa lokernya mencari PR-nya. Aku merasa sangat bersalah. Aku harus menghentikan ini. Jadi kulewatkan sisa pelajaran sekolah agar bisa pulang lebih cepat dan menggeledah kamar Lina cari buku hariannya. Aku cari di mana saja, tapi ternyata kakakku yang jahat ini gak sebodoh itu menyimpan buku hariannya.
Parahnya, dia tahu kalau aku habis dari kamarnya. Jadi dia bilang padaku sebagai hukuman aku harus memotong rambut panjangku yang sepinggang ini jadi pendek sebatas dagu. Kalau enggak, dia enggak hanya akan melaporkan ke semua orang kalau aku mencium pacar Kate, tapi juga mencuri pekerjaan rumah cewek tadi. Aku sudah memanjangkan rambutku bertahun-tahun, sedangkan dia merusak rambutnya sendiri dan mengacaukannya. Dia cuma memaksaku memotong rambutku karena dendam. Saat aku sedang jalan ke salon rambut di kota, Kate menelponku. Aku mulai menangis dan bilang padanya kalau Lina memerasku dengan isi buku harianku dan dia memaksaku memotong rambutku. Saat aku tiba di tempat salon rambut, Kate sudah menunggu di luar. Dia bilang padaku kalau ini tidaklah benar dan aku harus memotong rambutku karena keinginanku sendiri, bukan karena kakakku menyuruhku. Dia juga bilang bahwa Lina gak akan berhenti. Dia akan terus membuatku melakukan hal gila terus-terusan. Aku tahu kalau Kate itu benar. Aku gak bisa terus begini. Aku terus gelisah dengan apa yang akan Lena paksa aku untuk lakukan selanjutnya. Aku pulang dan Lena ada di kamarku. Dia pakai sweater favoritku dan makan sekantung keripik di atas tempat tidurku. Dan dengan sengaja membiarkan remah-remahnya. Itu adalah batas kesabaranku. Aku sangat marah dan aku bilang padanya kalau aku gak mau melakukannya lagi. Dan aku akan bertanggung jawab atas apa yang sudah kulakukan dan berhenti jadi bonekanya. Sekarang dia gak berkuasa lagi atas diriku. Aku tahu aku perlu mengaku apa yang telah kulakukan pada orang-orang yang sudah kusakiti sebelum Lina mendatangi mereka duluan. Aku khawatir mereka akan membenciku. Bayangan akan kehilangan mereka sebagai teman begitu buruk dan menakutkan. Tapi ini yang benar untuk dilakukan. Pertama, aku harus ketemu Kate dan memberitahunya yang sudah kulakukan. Aku sangat gugup. Aku harap dia memaafkanku. Hai, aku Stella. Aku punya pacar bernama Cole. Jangan lupa, dia pacarku. Kalian tahu, aku sangat menyukai Cole, tapi dia selalu menuntunku melakukan segala hal untuknya. Tapi dia gak menunjukkan rasa respek yang sama kepadaku. Aku selalu memprioritaskan dia. Aku pernah batalin janji ke temanku untuk menemuinya. Lalu dia membatalkan janji kami di menit-menit terakhir karena mau menonton pertandingan bisbol dengan saudaranya. Aku marah. Jadi aku akhirnya melampiaskan masalahku ke salah satu teman laki-lakiku. Lalu aku menciumnya. Aku langsung menyesalinya. Cole tahu dan dia memutuskanku. Lalu besoknya dia pacaran dengan cewek kelas 2 yang menyebalkan ini. Memangnya dia gak bisa mencari cewek yang seumuran? Dia kan senior. Beraninya Cole memutuskanku. Aku tahu aku membuat kesalahan, tapi dia mengecewakanku duluan. Aku buat satu kesalahan besar. Tapi selain itu, aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pacar yang luar biasa baginya. Dia jelas menungguku membuat kesalahan sehingga dia bisa putus denganku karena itu. Kemarahan terhadap Cole menghantuiku. Balas dendamlah satu-satunya yang bisa kupikirkan. Suatu hari saat makan siang, pacar sahabatku Sophia, Branson, bercerita tentang dukun yang ditemui ibunya. Ternyata, dia merapal mantra untuk membantunya melupakan pacarnya yang meninggalkannya. Aku gak terlalu tertarik dengan hal-hal mistis dan semacamnya, tapi aku merasa harus mencobanya. Jadi, sepulang sekolah, Branson mengajakku menemuinya. Dia tinggal di gang menyeramkan ini. Gangnya sangat sepi, tapi rasanya seperti sedang diawasi. Aku menatapnya sambil menunjukkan wajah, kamu pasti bercanda. Tapi dia meraih lenganku dan menarikku ke depan. Seorang wanita paruh baya membukakan pintu. Rambut hitamnya sangat panjang hingga hampir mencapai pinggulnya. Dan dia memakai gaun panjang menjuntai. Aku Stel, aku memulai. Ya, aku tahu. Dia melambaiku. Masuk. Branson menunggu di luar dan aku memberinya pandangan ini aneh sebelum aku mengikuti wanita ini ke dalam. Dia membawaku ke sebuah ruangan kecil yang penuh dengan kristal, bola kaca, dan toples berisi berbagai hal seperti rempah-rempah, pita warna, dan bunga. Jadi kamu membuat mantra? Aku bertanya padanya. Ya, aku bisa. Dia tersenyum padaku. Tapi hati-hati, sihir adalah hal yang sangat kuat dan gak selalu berjalan sesuai keinginanmu. Aku ingin mantra untuk membuat mantanku Cole putus dengan pacarnya dan kembali padaku. Dia meminta rambutku. Maksudku cuma sehelai rambut, bukan semuanya. Aku mencabut 3 helai rambutku dan memberikannya sambil merasa bingung. Kemudian dia meminta barang-barang Cole. Aku menggelengkan kepalaku ragu-ragu. Lalu aku ingat kalau aku membawa salah satu earphone punyanya di ranselku. Ini pasti benar-benar serius. Dia bertanya lagi, apa aku yakin? Dan aku menganggukkan kepala. Memangnya wanita ini gak mau mendapatkan uang?
Lalu dia menggunakan rambutku untuk melingkari earphone call. Dia menutup matanya dan mulai melantunkan kata-kata yang gak bisa kupahami. Aku gak tahu apa